Halo para pendengar semua, berjumpa lagi dengan saya Wayan pada podcast Beli Wayan Sharing. Pada episode ke-12 ini kita akan membahas tema yang bertujuan untuk berbagi pengalaman ilmu praktis seperti yang saya mention pada episode sebelumnya. Ya, kita akan membahas belajar memasak. Masak ya. Terkait topik ini perlu saya sampaikan terlebih dahulu ya. Pertama, saya bukan seorang chef, bukan juga pemasak profesional, dan juga tidak pernah kursus masak sebelumnya gitu. Tapi kalau menurut saya sendiri, saya sudah cukup kompeten dalam membuat makanan sehari-hari, menggunakan alat masak, dan memahami beberapa teknik serta cita rasa suatu masakan. Kedua, saya sering masak walaupun saya bukan pemasak profesional, dan juga saya biasa untuk menyiapkan melakukan meal prep gitu ya untuk diri saya sendiri. Jadi saya juga sudah cukup percaya diri jika diharuskan untuk menyajikan masakan kalau ada pesta keluarga gitu, kalau ada porsi masak yang besar, cukup capable. Jadi bisalah kalau saya share 1 atau 2 hal terkait topik episode kali ini. Terutama untuk para pendengar yang masih awam dan belum pernah memasak ya. Semoga ini bisa menjadi referensi dan juga bisa menjadi sebuah penggerak lah gitu untuk para pendengar semua yang tertarik gimana sih caranya untuk mengetahui roadmap atau pola-pola dasarnya untuk bisa dapat memasak gitu. Namun kembali lagi saya ingatkan, jadikan episode ini hanya sebagai referensi. Jangan ditelan mentah-mentah. Jadi Anda bisa sesuaikan tips atau langkah-langkah yang ada di sini yang kita diskusikan sesuai dengan pengalaman dan metode yang bisa para pendengar semua terapkan. So, langsung saja kita mulai. Kembali lagi di segmen versi singkat, tanpa berlama-lama, singkat cerita, apa yang harus dilakukan jika ingin belajar memasak? Yang paling pertama, bangunlah pondasi yang kuat, terutama untuk menghandle benda-benda tajam ketika mengolah makanan, panasnya api kompor ketika kita memasak. Yang kedua, pelajari bumbu dasar dan bahan-bahan dasar. Bumbu dasar yang jelas garam dan lada, bahan dasar yang jelas telur, daging ya, sayur-sayuran. Itu yang paling common, atau mungkin bahkan makanan instan. Yang ketiga, pelajari teknik masak dasar. Dan yang keempat, gunakan metode pembelajaran secara bertahap. Maksudnya gimana? Teknik dasar dulu, memasak yang simple dulu, lalu eksperimen, lalu tingkatkan kualitas kesulitan makanannya, resepnya maksudnya, eksperimen lagi, tingkatkan lagi kesulitannya. Kurang lebihnya demikian. Itu dia tips versi singkat. Oke, jadi di sini mekanismenya adalah konsep roadmap ya, para pendengar semua, atau langkah-langkah. Jadi ini nggak mutlak, ini hanya sebatas gambaran secara garis besarnya saja, karena nanti di dalam tiap poinnya ini tuh perlu banyak kajian yang lebih dalam lagi gitu. Jadi seperti yang tadi juga saya mention, saya bukan orang yang ahli masak banget gitu kan, profesional nggak juga. Itu orang-orang yang punya keahlian, orang-orang yang punya skill yang benar-benar udah diasah seiring waktu gitu. Jadi ya itu tadi harus digali lebih dalam. Saya hanya memberikan roadmap, dan masak itu juga referensinya udah banyak banget deh, dari mulai resep, buku-buku kan, blog masak mungkin, atau channel YouTube, atau mungkin podcast lain juga kan udah ada kali ya, belajar masak yang lebih detail gitu ya. Nah, cuman yang saya mau add dalam episode podcast ini adalah di dalam poinnya itu saya akan juga cerita pengalaman. Jadi pengalaman saya terkait poin tersebut dan logika di dalamnya kenapa demikian dari yang saya jelaskan. Dari mulai kesan dan juga mungkin kesalahan saya gitu. Dan pembelajaran apa yang mungkin dapat bermanfaat bagi para pendengar semua. Lalu saya juga berasumsi bahwa para pendengar semua tuh mempunyai akses. Jadi maksudnya tuh mempunyai kompor sama alatnya untuk memasak gitu. Jadi kalau kita mau belajar memasak tapi kita nggak bisa ada tempat untuk memasak kan ya agak susah juga gitu ya.
So, kita mulai dari yang poin pertama. Oke, poin pertama untuk roadmap-nya. Nah, seperti yang tadi saya mention ya. Jadi, bangunlah pondasi yang cukup dengan cara pengenalan alat masak dan teknik penggunaannya. Nah, di sini tuh alat masak. Alat masak dan teknik penggunaannya. Yang dimaksud gimana nih? Yang pertama, kenapa sih seperti itu? Nah, seperti yang tadi kita mention bersama soal alat. Kalau menurut saya pribadi selain panci gitu ya, panci itu untuk memasak. Yang jelas kita juga perlu alat untuk mengolahnya. Nah, paling gampang, paling dasar adalah belajar cara menggunakan pisau dapur. Walaupun kita nggak akan bahas secara detail jenis-jenis pisau, lalu gimana teknik-teknik memotong, tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah belajarlah untuk nyaman menggunakan pisau. Gimana caranya supaya bisa menggunakan pisau dengan lama dan nyaman? Gimana caranya pisau itu bisa digunakan untuk memotong berbagai macam bahan, dari mulai untuk ngolah daging, ngolah sayuran, ngolah bumbu. Itu ada banyak sekali tutorial di YouTube untuk belajar menggunakan pisau, termasuk mengasahnya juga, karena pisau yang bahaya adalah pisau yang tumpul, bukan pisau yang tajam. Pisau yang tajam justru pisau yang aman untuk kita gunakan belajar memasak. Percayalah, pasti akan banyak orang-orang yang ngomong seperti itu yang udah bisa jago masak. Pisau yang tumpul itu lebih berbahaya daripada pisau yang tajam. Jadi yang paling fondasi awal penggunaan pisau, belajarlah belajarlah untuk nyaman menggunakan pisau. Lalu selain itu juga kan ada banyak instrumennya ya. Kita nggak bahas kompor nggak listrik dan listrik, itu nggak, kita bahas lebih ke arah panci gitu. Panci paling dasar kalau mau start masak pastinya yang jelas wok gitu, atau wajan yang biasa abang-abang nasi goreng. Tapi kalau mau all in bisa wok pan. Jadi maksudnya udah ada wok tapi ada tangkainya gitu ya, tangkai untuk megangnya. Jadi nggak kayak full abang nasi goreng yang lepas gitu aja. Bahkan beberapa atau banyak abang nasi goreng kalau saya perhatiin sih dia ada dimodif ya. Jadi panci itu di sekrup sama kayu untuk pegangannya gitu. Nah, jadi itu dulu. Satu lagi juga talenan, itu juga rekomendasi untuk di awal. Pokoknya gimana caranya kita bisa nyaman menggunakan alat-alat tersebut. Itu yang paling pondasi dan paling dasar ya gitu. Oke, tadi terkait yang soal pondasi ini, alat-alat masaknya ini seperti apa, rekomendasi. Nah, rekomendasinya gimana nih kalau mau starter kit lah, ibarat kata starter kit. Kalau benar-benar masih pingin baru mulai dan masih kinclong gitu ya, belum ada apa-apa, perabot-perabot gitu, udah ada kompor tapi belum ada apa-apa, saya rekomendasi yang pertama untuk pisau itu harus yang multifungsi. Kembali lagi, ini hanyalah yang paling dasar ya, jadi nanti bisa digali lebih dalam gitu. Saya rekomendasi pisau yang di tengah-tengah. Jadi ada orang bilang chef knife gitu, itu pisau besar, intinya bisa buat apa aja. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih seneng utility knife. Jadi yang pisau yang ukurannya ya di tengah-tengah lah gitu, kisaran di bawah 20 cm lah, lebih pendekkan dikit. Kenapa? Jadi buat motong buah itu bisa, tapi buat motong daging juga bisa, walaupun mungkin kurang maksimal bagi sebagian orang, dan terutama orang yang udah biasa masak. Tapi menurut saya kalau hanya punya satu pisau, lebih baik itu aja dulu ya, yang bisa di tengah-tengah lah, bisa buat segalanya. Lalu yang kedua, talenan. Nah, ada yang bilang talenan itu harus plastik gitu kan, biar bisa disterilin. Waktu saya dulu pelatihan gitu dibilangnya. Tapi kalau saya pribadi, udah deh, paling gampang kalau buat home cook, bukan cook profesional gitu, talenan paling enak kayu, udah nggak ada yang lain. Lebih murah dan juga lebih puas gitu pemakaiannya. Dan kalaupun udah kesayat-sayat atau gimana, kayaknya gampang lah gitu nge-replace-nya. Paling tinggal metode kita waktu pas motong pakai talenan itu, di bawahnya kita kasih kain gitu ya, kain atau lap-lap gitu, buat ketika kita motong nggak kemana-mana talenannya. Itu triknya.
Terus satu tadi pisau, kedua itu talenan, ketiga panci. Nah, panci itu rekomendasi di awal-awal wok pen. Jadi kita juga nggak akan bahas ceramic coating, stainless, itu topik yang berbeda lagi. Tapi yang mau saya mention di sini kalau buat awal keywordnya adalah multifungsi. Jadi carilah wok pen kalau bisa stainless karena itu buat jangka panjang. Tapi kalau emang mau murah dan ekonomis ya teflon boleh, tapi pastikan yang lumayan lah, price range di harga 200 ribuan udah lumayan kok kalau buat home cook gitu biasa. Maksudnya buat yang nggak terlalu di abuse ya, pemakaiannya nggak terlalu disiksa gitu. Wok pen ukuran 26 cm bagus, tapi kalau kebesaran 24 juga oke lah. Jadi intinya adalah multifungsi. Dia ukurannya bisa buat 2 atau sampai bahkan 4 orang ya, 4 orang sekali masak gitu. Tapi kalau masak sendiri juga kayak nggak terlalu sayang. Nah, intinya gitu. Jadi satu pisau nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, utility knife gitu ya, bisa buat segalanya. Lalu yang kedua itu panci. Pancinya wok pen, bisa juga buat semuanya, masak-masakan tumis, rebus, goreng, ya serba bisa lah. Mungkin stainless kalau mau jangka panjang. Kalau buat sederhana dan pemakaiannya simple-simple, teflon boleh, rekomendasi karena anti lengket kan, gampang. Ketiga tadi talenan. Keempat yang kurang itu spatula ya, kalau nggak ada spatula ya nggak bisa masak juga kita ya. Nah, saran saya jangan yang besi, walaupun kalau misalnya panci stainless itu bisa pakai besi, tapi kalau teflon usahakan jangan besi. Dan menurut saya pribadi jangan silikon juga gitu, karena agak kurang awet lah. Mendingan kayu, paling gampang kita tuh kayu lah, spatula. Buat ngaduk-ngaduk makanan paling enak kayu. Mungkin spatula juga yang satu kayu yang sederhana yang buat ngaduk-ngaduk, sama saringannya ya. Saringan ya stainless, nggak apa-apa gitu. Buat nyisain makanan kalau habis goreng biar minyaknya surut, boleh tuh. Dan tambahan ke yang 5 adalah ulekan. Nah, ini ulekan juga senjata sakti gitu. Dan ulekan kalau bisa jangan yang kayu, tapi yang batu supaya lebih gampang ngegerusnya. Jadi kalau kita mau ngegerus lada atau mau bikin sambal kan, bawang, cabe gitu kan, sambal terasi, misalnya sambal tomat, wah pokoknya ulekan sakti lah gitu. Bisa juga sih yang stainless, cuman stainless kalau menurut saya lebih ke opsional lagi gitu, karena kan kayak agak susah aja gitu. Mendingan yang batu lah, udah paling tradisional, paling gampang. Oke, itu tadi buat starter kitnya. Nah, fondasinya habis itu apa lagi nih? Yang ketiga, tadi udah 2 yang saya sebutkan. Yang ketiga, kalau bisa ya belajar lah teknik-teknik dasarnya gitu. Jadi dari mulai cara memotong, tuh motong buah sama motong daging, motong sayur tuh hal yang berbeda. Motong sayur, motong rempah itu berbeda lagi. Jadi kembali lagi, nyaman menggunakan pisau ya. Belajar caranya, kupas-kupas kan. Nah, ini yang pengalaman saya juga nih. Di podcast episode sebelumnya saya pernah cerita kalau saya minta ajarin ya, namanya Mbak Nurul dulu waktu pas saya di kosan, waktu saya masih kuliah. Jadi Mbak ini saya minta ngajarin paling gampang. Akhirnya diajarin cara motong kentang gitu, kupas kentang, motong kentang. Nah, mungkin untuk starter pelajaran starter yang di awal-awal gitu ya, mulailah dari ngupas kentang gitu kan. Ngupas kentang, kupas kulit apel mungkin kan, kupas kulit pir, kupas kulit mangga. Gimana caranya kita belajar nggak terlalu tebal potongannya gitu kan, kupasannya tuh. Jadi ngelatih kita biasa gitu. Kecepatan nanti dulu deh, nggak apa-apa lama, yang penting rapi dan tidak berbahaya. Nah, itu tadi ya. Nah, udah gitu juga kita belajar ngerebus-rebus dulu bahan-bahan tadi gitu ya, kentang atau sayur-sayuran yang lain gitu kan. Jadi terus juga kita pelajarin apa yang bisa kita lakukan dengan bahan-bahan kayak tadi gitu. Jadi saya tadi belajar ngupas kentang, ngerebus kentang, saya kasih bumbu paling dasar tuh garam lada. Dah sebatas itu aja dulu. Nah, sisanya nanti mungkin tambah bawang atau tambah yang lain lah. Oke, itu tadi tentang fondasi ya. Memang namanya juga fondasi, jadi harus kenceng sih. Kalau pengalaman saya pribadi tuh saya baru mulai ngerasa
lolos dari pondasi itu kurang lebih ya sebulan kayaknya. Udah mulai lebih nyaman megang pisau, nggak kagok, dan lebih pede gitu ketika ada pisau. Cara ngasih ke orangnya juga, jangan cara nerimanya udah nggak kagok lah. Jadi benar-benar aman lah gitu. Saya kalau pisau pegang di tangan tuh saya nggak ngerasa berbahaya untuk diri saya sendiri. Oke, lanjut. Sekarang yang kedua. Kalau tadi kita udah bicara alat, sekarang kita bicara bahan-bahan yang mau dimasaknya. Nah, bahan-bahan yang mau dimasak apa aja nih gitu. Nah, yang jelas kalau kita masak itu kan pasti ada konsep ini untuk sayuran, ada lauknya apa gitu kan. Nah, lauk itu kan bisa yang berupa non sayuran nih. Apakah dia olahan daging, apakah dia mungkin olahan sayur yang udah dibentuk dalam yang lebih padat gitu kan. Jadi kenali dulu bahan-bahannya, apa yang sering dimasak sama orang. Nah, lalu kalau udah tahu bahan-bahan dasarnya apa, harus tahu bumbu-bumbu dasar. Jadi udah kita kenalin dulu nih. Nah, terus kenalin juga nih, biasanya langkah-langkah masaknya tuh ngapain sih. Nah, ini adalah pengalaman yang mungkin saya mau share ke teman-teman semua gitu, ke para pendengar semua. Kalau misalnya kita mau tahu soal bahan-bahan apa yang digunakan, itu kita bisa pelajari, kita bisa amati dari pedagang kaki lima. Nah, misal kayak Bang Nasi Goreng, contoh paling gampang kan. Jadi bahan-bahannya itu ada bumbu kan, ada bumbu buat pewangi kan, bawang di awal-awal. Lalu abangnya ini nambahin bahan lauknya kan, telur dicampur. Habis itu diosek dulu, dicampur semuanya. Baru tambahin nasi, baru tambahin bumbu lagi kan, kecap lah, bawang putih, sambal, lalu juga garam, dan bumbu-bumbu lainnya gitu. Nah, step itu yang harus kita, konsepnya tuh kita pahami. Oh, kenapa ini dulu, kenapa itu dulu. Nah, setelah kita udah tahu bahan-bahannya kan, terdiri dari nasi, ada sayurnya mungkin, ada telur. Baru kita juga tahu bumbunya. Nah, setelah itu baru kita ke poin ketiga. Nah, poin ketiga adalah resep sederhana. Kita mulai latihan. Nah, jadi tadi yang mau saya tambahkan terkait poin kedua terkait bumbu. Sebenarnya bumbu itu gampang kok. Cuman garam untuk asin, lada atau cabai untuk pedas, lalu juga gula ya. Tapi saya nggak rekomen gula karena gula tuh ya rasa manis gitu. Cuman kayaknya di dunia modern ini orang-orang udah mulai peka kalau gula itu nggak bermanfaat untuk tubuh kita lah. Jadi malah bikin sumber penyakit gitu kan, tinggi kalori, tapi juga nilai nutrisinya nggak terlalu bagus lah gitu untuk gula ya. Oke, itu yang saya mau add terkait poin nomor 2 tadi ya, sedikit kelewat. Sama MSG, nah ini umami, rasa gurih, itu penting juga. Tapi itu preferensi tiap-tiap orang lah. Kalau saya sendiri tergolong yang pengguna kaldu jamur, tapi saya juga beberapa lumayan sering juga pakai MSG yang pure gitu ya, MSG gitu. Itu oke kok, daripada garamnya yang banyak mendingan tambahin MSG sedikit. Nah, prinsip saya gitu. Jadi biar jangan terlalu asin lah intinya. Oke, lanjut ke poin nomor 3 tadi. Mulai memasak dengan resep sederhana. Nah, maksud saya di sini gimana nih? Oke, jadi resep sederhana. Nah, kalau saya mengkategorikan sih menurut pengalaman saya pribadi, resep sederhana itu adalah yang cara masaknya tergolong gampang, seperti merebus-rebus, lalu goreng-gorengan yang deep fry gitu kan, ala orang bikin tahu goreng gitu kan, nugget, dan juga kukus-kukusan. Nah, ini menurut saya ini yang paling gampang. Kalau tumis itu agak sedikit di atas pemula lah, sedikit di atas pemula. Kalau saya bilang pemula tuh yang kayak gini dulu, rebus-rebusan, goreng-gorengan, kukus-kukusan. Nah, di sini resep sederhana itu jangan salah para pendengar semua. Menurut saya masak mie instan tuh bisa dibilang itu latihan untuk memasak. Kenapa? Karena kita ngerebus mie-nya, di situ kita ngerasain apa sih selera kita gitu. Apakah mie-nya jangan sampai lodo, apakah pengen keras. Nah, di situ ya. Jadi
Resep sederhana, minimal bikin mie instan. Nah, itu udah resep sederhana. Lalu apa lagi? Bikin telur ceplok misalnya, atau telur dadar. Nah, kalau mau yang sedikit di atas lagi itu tentang telur, itu bisa dari telur dadar tapi divariasiin, mau setengah mateng dalamnya, atau mau full mateng, atau mau kayak crispy gitu kan telur ceploknya. Banyak variasi lah intinya. Jadi intinya belajarlah dari resep-resep sederhana, cara bikinnya gampang, bahan-bahan yang dipakai juga gampang gitu. Nah, terus setelah ini juga kalau resep sederhana itu biasanya penggabungan antara bahan-bahan dasar tadi sama makanan instan. Contoh misalnya Indomie telur, Indomie kornet gitu kan. Nah, jadi yang ketiga ini guys, tahapan yang ketiga, mulailah masak dengan resep-resep sederhana. Resep sederhana apa aja? Paling gampang makanan instan itu tadi. Jadi kita olah makanan instan supaya lebih sesuai dengan selera kita. Keywordnya itu. Jadi yang poin nomor 3 keywordnya adalah olahlah beberapa bahan-bahan dari makanan instan. Contoh nugget, otak-otak, lalu juga mungkin suki kan gitu, rebus-rebusan, mie instan. Itu kita olah supaya sesuai dengan selera kita. Nah, bahan dasar apalah juga tuh yang bisa kita olah di resep sederhana ini. Paling gampang tuh telur, terus daging ayam. Nah, kenapa saya bilang daging ayam? Karena daging ayam itu yang paling universal sih. Digiling bisa, langsung di stick bisa, dipotong-potong tumis bisa. Itu paling gampang pengolahannya dan lumayan lebih cepat matang. Kenapa nggak daging sapi? Karena daging sapi itu sedikit lebih ada, kita harus belajar mana daging yang bisa empuk, mana yang lemaknya dan yang lain-lain lah. Itu kurang, bagi saya pribadi kurang ramah untuk pemula. Pemula tuh paling gampang olahan ayam, telur dan daging ayam itu sendiri ya, itu paling gampang. Nah itu tadi, gimana caranya bisa makanan instan atau bahan-bahan dasar tersebut nyaman untuk selera kita. Buat sayuran tuh apa yang gampang? Kol, sawi putih, sawi hijau, pokcoy. Kalau ada cuciwis, itu juga enak. Kalian juga oke. Kol tadi udah ya. Jagung-jagungan, kentang, tergolong yang oke lah gitu. Karena kenapa? Masaknya bisa direbus aja tuh. Bagi saya ini cocok untuk orang-orang yang mau belajar kukus-kukus sama merebus gitu. Saya sendiri pribadi waktu pas ngolah sayuran, saya coba itu kukus kol dan pokcoy. Waktu dulu ya, kol, pokcoy sama sawi putih. Saya kukus atau enggak saya rebus gitu kan, rebus. Udah saya campurin sama telur. Gitu aja dah masakan saya dulu awal-awal. Nanti kalau saya punya channel YouTube gitu, saya liatin foto-foto video masakan awal saya gitu. Ya, intinya gitu ya tadi terkait resep sederhana. Nah, lalu kita lanjut nih ke poin keempat. Poin keempat, mulailah eksperimen. Wah, ini yang seru nih. Jadi ketika tadi udah mulai nyaman penggunaan alat-alat masak, sama udah mulai tahu kan cara-cara masak gimana, resep sederhana sudah bisa, saya mulai eksperimen. Kita bereksperimen dengan apa paling gampang? Nah, resep sederhana tadi kita bikin interchangeable. Maksudnya gimana, Yan? Maksudnya gini. Jadi saya sendiri tuh punya semacam trik gitu ya. Ada resep 3 bahan, tapi bisa kita enhance atau kita modif jadi 5 bahan. Contoh, telur, tomat, jamur. Jadi telur dicampur tomat kan sebagai saus, tambahin jamur. Nah, kalau misal mau di enhance, tambahin apa? Bisa tambahin daging ayam atau bisa tambahin wortel dan yang lain-lain lah. Pokoknya judulnya itu telur tomat. Tuh, resep saya yang pertama. Nah, yang kedua, apa resepnya? Ada lagi. Salad. Nah, salad apa? Salad, selada, timun, dan tomat. Bisa ditambah? Bisa. Tambahin jagung, tambahin kol. Atau kol yang apa tuh? Yang ungu lah. Ya pokoknya intinya sayuran yang lain. Jadi saya eksperimen tuh. Nah, eksperimennya udah gitu,
Berlanjut, udah tadi cari bahan yang bisa interchangeable, saya juga eksperimen tentang bumbu-bumbu dasarnya. Saya tambahin tuh, ini kalau selera saya misalnya kurang asin, oh ini kurang gurih, oh ini sekarang kan udah gampang ya, banyak saus tiram, saus teriyaki dalam botol kemasan gitu kan. Nah itu kita eksperimen tuh dengan kemasan saus-saus kemasan itu, kita coba kita mix dengan saus-saus lainnya gitu kan. Kalau saya pribadi paling seneng saya di fase itu, saya udah ngerebus kentang kan, rebus jagung, ngedadar telur, terus saya campur sausnya itu, saya resepnya saus sambal tambah saus tiram. Nah, itu saya gabung tuh. Nah itu kan pedas dan gurih ya, pedas gurih. Nah biar manisnya sedikit, apa saya tambahin kecap manis gitu triknya, atau mungkin tambahin madu. Itu udah saus simple tuh guys. Jadi belajar dengan saus yang simple dan di interchangeable bahan-bahan masak tadi. Itu fase keempat, mulailah eksperimen. Saya juga ada foto dokumentasinya, nanti kalau ada videonya atau channel YouTube saya tampilin deh ya, tapi nggak sekarang. Oke. Ya, setelah udah mulai eksperimen yang keempat, kita mulai fase kelima, tahapan yang kelima di sini. Nah, di sini fase kelima itu adalah kita coba resep-resep yang lebih kompleks. Nah, maksudnya gimana? Resep yang lebih kompleks itu adalah yang jelas bahannya pasti lebih banyak, terus persiapannya juga lebih lama, dan bisa jadi metode masaknya juga nggak sesimpel yang resep sederhana gitu. Nah, disinilah menurut saya udah mulai main tumis-tumisan tuh udah agak di atas beginner lah kalau tumis-tumisan itu. Kenapa? Tumis-tumisan itu juga ada tekniknya, dan menurut saya sih kurang ramah untuk yang baru, bener-bener baru belajar masak gitu. Makanya kan kelihatan tuh abang nasi goreng kan, ngaduknya semangat banget tuh. Padahal yang kita nggak tahu mungkin ya, kok bisa pancinya nggak lengket gitu. Ternyata abangnya tuh udah seasoning dulu itu panci gitu kan. Udah dilumurin minyak, dipanasin sama minyak sampai molekul minyaknya tuh melekat di panci gitu ya, lebaynya. Nah itu jadi agak kurang ramah buat pemula lah tumis-tumisan. Tapi kalau udah ngerti prinsip dasar tumis, gimana caranya supaya makanan itu matangnya pas, apa dulu bahan yang dimasukin, dan gimana caranya biar panci itu nggak lengket, wah tumis-tumisan tuh udahlah metode masak paling friendly lah untuk kita semua lah gitu. Nah jadi mulailah resep masak yang lebih kompleks. Disinilah mulai masuk resep-resep kayak capcay, nasi goreng, dan berbagai variasinya ya. Wah itu banyak deh nasi goreng variasinya, mantep-mantep. Tapi tips yang bisa saya berikan di sini adalah mulailah dengan aromatik dulu, atau minimal telurnya dulu dimasak gitu. Kalau mau berbau telur tumis gitu ya, ditumis dengan sayur atau daging atau yang lain-lain. Yang jelas pastinya pilihan pancinya saya rekomen untuk teflon, karena teflon itu kan memang anti lengket kan. Jadi minyaknya dulu, walaupun teflon ya, minyakin dulu, lalu aromatik seperti yang tadi saya mention. Lalu kalau mau misalnya nasi goreng atau capcay yang pakai telurnya, lalu bisa sambal. Tapi interchangeable lah. Intinya pastikan kadar minyaknya cukup, jangan terlalu banyak juga karena nanti enek kalau minyak kebanyakan. Nah, kalau kita sudah tahu caranya biar tidak lengket, gimana juga cara kita mengukur kematangannya, seperti yang tadi saya mention. Jurus paling mantep nih kalau udah agak lengket, bukan nambahin minyak. Kalau saya tambahin air sedikit aja, atau kalau misalnya itu masakan berbahan sayur, masukin sayurnya langsung, karena sayur kan ada air alami. Jadi itulah yang bikin anti lengket alaminya juga. Misalnya kalau kita mau masak sayur nggak terlalu suka berkuah gitu kan, nah bisa jadi pakai sayurnya aja, nggak usah tambahin air, supaya kuahnya tuh alami dari sayurnya itu tersebut gitu ya. Jadi itu tips yang bisa saya berikan terkait tumis menumis. Nah tapi juga kalau buat nasi goreng, misalnya kan orang juga jarang ya pakai sayur ya gitu, karena sayur kan bikin berair seperti yang tadi saya mention. Jadi kalau kering-kering gitu nasi, ya udah bahan-bahan yang non nasinya dulu, nasinya terakhir, baru dimasak, baru bumbunya. Ya tapi itu lebih ke teknis lah ya. Nanti silahkan dicoba, dieksperimen sendiri. Pokoknya
gimana caranya supaya jangan lengket dan jangan gosong, sama diatur kematangannya ketika tumis itu. Oke, lanjut. Nah, tadi yang kelima, mulailah resep yang lebih kompleks. Nasi goreng, capcay, mungkin fuyung hai kan, gimana caranya supaya telurnya itu dicampur dengan tepung dan bisa lebih megar gitu, gimana caranya. Lalu juga mungkin stir fry chicken kan, ayam tumis gimana cara bikinnya. Mungkin juga bakar sate, agak kompleks kan. Walaupun kesannya gampang, tinggal tusuk-tusuk bakar, tapi kan ada proses marinasi di dalamnya gitu. Jadi banyak lah yang resep-resep lebih kompleks lah. Jadi nggak cuma asal tinggal potong, siapkan, masak, nggak, ada proses penyiapannya juga. Lanjut, habis itu mulailah kembali eksperimen. Kembali lagi dari yang tadi udah tahu cara memasak teknik baru, kita harus mulai eksperimen lagi dengan teknik tersebut. Nah, mulai kelihatan ya cycle-nya gitu. Jadi kalau saran saya di fase yang keenam ini, untuk memulai lagi eksperimen setelah kita bisa resep-resep yang lebih kompleks sedikit, itu dengan cara latihan mengatur porsi. Nah, disinilah jadi kita gimana caranya supaya kita bisa ngatur porsi, karena percayalah, masak untuk lebih dari satu orang itu hal yang berbeda dari masak ke diri kita sendiri. Nah, yang harus kita pahami adalah tiap orang punya selera yang beda-beda. Nah, tapi gimana caranya menemukan yang paling pas lah untuk semuanya gitu. Jadi selain itu juga, kalau masaknya porsi banyak itu kan kita sedikit lebih pakai tenaga gitu, misalnya kan pakai tenaga, pakai perhitungan, hitungannya berubah. Yang tadi bumbu mungkin cuma 1 sendok, ini bisa jadi 3 sendok gitu kan, sendok makan. Makanya itu tadi eksperimen, kita coba dengan porsi yang berbeda, dengan bumbu yang berbeda, dengan bahan-bahan apa yang berbeda yang kita masukin dulu. Nah, contoh gini, masak sup itu kalau masak yang porsi sedikit sama porsi banyak bisa beda takarannya. Saya pernah eksperimen selain sup, masak mie goreng, lalu juga capcay ya, itu paling gampang nentuin porsi. Kalau masak sendiri mungkin lebih kecil-kecil variasinya dan lebih simple. Kalau masak banyak kan kita benar-benar bisa capcay ya gitu, belasan belasan bahan lah intinya. Benar-benar kita masak banyak, kita combine masakan yang mungkin udah pernah kita masak kembali dalam capcay itu. Bisa juga stew, saya paling seneng resep itu stew kalau buat pelatihan porsi. Jadi masak banyak itu lebih menguntungkan karena bisa buat beberapa kali makan. Dan juga kalau konservatif gitu ya, pengen ngirit waktu, taruh kulkas, tinggal ngangetin lagi gitu kan kalau masak-masak kayak stew. Ya gitu ya, jadi atur takaran, taste-nya ketahuan gitu. Oh ini misalnya kurang asin, tambahin. Dan menurut saya di sini tipsnya juga lebih baik makanan itu agak hambar tapi kita tambahin bumbunya, daripada terlalu asin, terlalu manis, dan terlalu pedas dan yang lain-lainnya. Itu lebih tricky. Apakah tambah air, apakah tambah komponen bumbu yang lain gitu. Itu agak sedikit panjang sih ya. Saya kasih tahu di sini aja lah. Sekalian gitu. Oke, tips dari saya, kalau keasinan seperti tadi saya mention, bisa tambah air. Bisa juga mungkin tambahin cabai gitu biar agak pedas, tambahin lada biar ketutupan sedikit asinnya. Kalau misalnya terlalu manis, paling gampang tambahin garam. Kalau terlalu pedas, kalau masakan kayak stew tadi misalnya kepedesan gitu kan, kalau masakannya cocok boleh ditambahin asam-asam, jeruk lemon gitu. Itu tips lah ya. Nanti taste-nya ini yang memang harus dicari gitu, karena taste tiap orang kan beda-beda ya. Jadi PR-nya di sana juga sebenarnya, untuk menemukan eksperimen, menemukan taste kita tuh gimana sih gitu loh. Kita tuh senangnya model seperti apa sih. Nah, jadi eksperimen lebih ke arah sana para pendengar semua. Oke. Habis itu apa lagi, Yan? Habis itu
lanjut lagi ke resep yang lebih kompleks. Nah, jadi cycle-nya gitu. Kita pertama belajar resep, lalu kita eksperimen dengan resep-resep atau metode dasar tersebut, lalu kita coba lagi resep yang lebih kompleks. Sebenarnya ilustrasi atau analogi ini mirip kalau para pendengar semua main The Sims ya gitu. Main The Sims itu kan ada skill memasak ya. Nah, di tiap level yang di unlock, yang kalau The Sims kita tuh naik level, itu akan membuat karakter kita dalam game itu bisa memasak resep-resep tertentu sesuai dengan tingkatannya. Nah, jadi gitu penjelasan simpelnya buat yang nggak main The Sims. Makanya analoginya mirip. Jadi kita kenal dulu resep-resep, kita coba eksperimen, habis itu kita tingkatkan lagi level kita dengan mencoba resep-resep yang lebih susah. Nah, itu tadi yang ketujuh. Mulai resep-resep yang lebih kompleks. Nah, coba masak di sini tuh kalau saran saya pribadi itu resep-resep yang perlu takaran lah, kayak ngolah mie. Terus saya juga coba tuh, wah ternyata bikin mie itu susah kalau dari awal, walaupun punya, jadi ibu saya tuh punya alat membuat mie yang roll gitu kan. Tetap aja susah sih, karena kita harus bahan-bahannya harus takarannya harus sesuai lah. Itu juga saya pernah bikin mie potong-potong manual gitu pakai pisau pernah. Jadi saya pakai botol kecap asin atau kecap manis gitu kan. Jadiin rolling buat menggilingnya gitu, giling dari adonan tepung. Udah itu potong-potong kan, karena bikin mie tarik tuh susah. Saya nggak bisa. Ya tapi intinya di poin yang ketujuh ini adalah resep-resep yang kompleks itu salah satunya yang takar-takaran. Karena kalau menurut saya pribadi ini susah sih. Gak cuma cukup pakai feeling, emang benar-benar harus pakai timbangan. Contoh tadi mie, pasta, terus juga mungkin dimsum, somai, bakso, harus pakai takar-takaran. Olahan kue, roti, nah itu bagi saya pribadi tergolong menuju ke intermediate ke advance lah. Karena mungkin kalau saya mau belajarin meningkatkan skill saya, itu yang harus saya perdalam lagi gitu. Karena saya pribadi udah sampai di tahapan yang ini menurut saya ya. Nah itu, jadi tadi yang takar-takaran coba dipresisikan, coba dieksperimenkan lagi gitu kan. Apa bedanya kalau saya dari takarannya banyaknya putih telur atau kuning telur misalnya untuk adonan kan, pengaruhnya di mana nanti ketika kita pakai oven panggang gitu. Udah gitu, yang terakhir apalagi? Nah, tadi yang ketujuh resep-resep yang lebih kompleks lagi. Yang kedelapan, tetaplah belajar dan perbanyak referensi memasak. Jadi kuncinya juga tidak pernah berhenti belajar. Beberapa ide apa aja di tahapan yang terakhir ini? Ya itu tadi. Kalau menurut saya pribadi, kalau udah di atas yang tadi ya, yang lebih kompleks, intermediate, advance, itu udah mulai bicara estetik, bicara penataan makanan gimana sih, penampilan menurut saya pribadi ya. Jadi penampilan tuh gimana, cara potong buah jadi kayak mungkin bentuk angsa, bentuk hiasan-hiasan gitu kan. Terus juga sebagai pelengkap juga bisa juga belajar cara motong bagian-bagian daging gitu. Jadi ngolah daging benar-benar dari ini ayam misalnya kan, ayam 1 ekor utuh, gimana cara potong-potongnya pembagi, misalnya potong 6, potong 12 dan yang lain-lain gitu ya. Sama belajar mengawetkan makanan, misalnya bikin selai gitu kan, bikin selai, bikin acar tapi yang proper, bikin canning proses. Jadi misalnya pakai toples kaca diawet-awetin makanan, mau itu sayur atau daging gitu. Nah itu tadi ya, terkait yang tetaplah belajar dan perbanyak referensi memasak. Oke, itu tadi para pendengar semua. Sekian ya, udah lumayan lama saya sharing terkait topik ini. Memang sih saya juga akui ini agak loncat-loncat, tapi yang terpenting adalah roadmap-nya. Jadi kalau disimpulkan dari saya pribadi adalah jadikan ini sebagai
acuan dasar dulu, minimal roadmapnya udah tahu apa sih yang harus dilakukan. Nah, yang harus dilakukan nggak jauh dari muter-muter tadi. Resep kita pelajarin, udah resep kita pelajarin, kita eksperimen kita berhasil, sukses, kita cari tahu resep yang lain, kita pelajarin, eksperimen lagi, tingkatkan lagi keahlian kita dengan resep yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, intinya gitu ya, para pendengar semua, terkait belajar memasak. Oke. Demikian kita telah sampai di penghujung acara podcast Beliau yang Sharing kali ini. Memasak adalah lifetime skill. Kembali lagi saya mention, memasak adalah lifetime skill. Jadi, menurut saya pribadi, menurut pendapat saya, pengetahuan saja atau teori itu sangat-sangat tidak cukup. Dan juga teori dan juga praktek itu masih kurang. Jadi memasak itu adalah kombinasi antara teori, praktek, dan juga pengalaman. Perlu waktu yang lumayan panjang. Bahkan untuk kalangan profesional pun, satu chef yang ahli itu belum tentu bisa semua jenis kuliner yang ada di dunia ini gitu. Saya keinget challenge-nya Gordon Ramsay ya. Jadi Gordon Ramsay ini kan beliau adalah chef ternama gitu di Inggris. Tapi ketika dihadapkan dengan kuliner yang baru, ketika bikin mie ya, ditantang untuk bikin mie tarik, itu kagok juga gitu. Jadi intinya chef juga aja meluangkan, mendedikasikan waktunya aja bisa hanya untuk satu style jenis masakan gitu. Makanya ini lifetime skill memasak itu menarik. Jadi nggak cukup cuman teori dan praktek, benar-benar harus lifetime, harus waktu dan pengalaman gitu untuk menemukan taste-nya. Karena banyak juga yang bilang masak itu adalah taste gitu, perasaan, feeling. Maksudnya benar-benar pakai perasaan dan harus dijiwai. Kalau nggak dijiwai dan cuma tahu teori aja, tapi nggak dapat feel-nya, ada yang kurang. Intinya gitu. Nah, apalagi di zaman modern sekarang ini kan kita kayaknya nggak perlu masak juga udah bisa makan ya. Makanan instan, lalu juga pedagang, food stall, restoran, hotel, order makanan online, kan gampang ya. Jadi skill memasak kayaknya nggak perlu masak juga orang tetap bisa makan gitu. Nah, tapi kalau saya pribadi percaya bahwa hal ini wajib kita lestarikan, bahwa setiap individu orang wajib bisa memasak. Supaya kenapa? Supaya minimal kita sendiri itu tahu bagaimana selera dari diri kita dan apa yang kita suka. Jadi paling tidak kita bisa lebih objektif dalam menilai makanan yang kita beli, kita dapatkan dari luar. Kalau kita makan di luar gitu, eating out, lalu juga kalau dimasakin orang, penilaian kita juga bisa lebih objektif. Nggak asal tinggal makan kita bilang enak-enak aja atau nggak enak gitu misalnya. Dan juga kita jadi lebih memvalue gitu. Misalnya kalau kita ketemu tempat makan yang cocok dengan selera kita, dan kita juga bisa jadi terinspirasi, oh gimana kira-kira cara dia mengolah ya, gimana ya kalau seandainya saya terapkan sendiri di rumah, mungkin bisa lebih puas. Nah, itu poinnya. Jadi kepuasan diri itu lebih dapat, kalau menurut saya pribadi, kalau kita bisa masak makanan yang kita suka dan itu selera kita. Dan syukur-syukur selera kita juga bisa diterima oleh orang banyak. Wah, itu poin plus lagi. Dan poin plusnya lagi yang ekstra plusnya lagi adalah kita jadi bisa sarana untuk sharing ke orang lain loh. Jadi kalau untuk kita membangun relasi kan paling gampang juga kita berbagi tips atau mungkin referensi gitu. Tempat makan ini enak loh. Kenapa? Karena ngolah dagingnya empuk, ngolah dagingnya enak, harganya juga worth. Kenapa? Karena saya nyoba sendiri masak, ternyata susah. Nah, misalnya gitu ya. Dan sadar gak sih, saya juga merasa gitu ya, paling gampang kalau ngomong sama orang lain tuh ngomong makanan juga kan. Selera kamu apa? Terus
Oh, selera saya makanan ini. Oh, kamu harus coba di sana tempatnya. Oh, itu enak loh, gitu. Jadi poin plus lah intinya belajar memasak itu. So, ini adalah tradisi yang wajib dilestarikan. Semua orang harus bisa memasak. Yang muda, yang dari yang senior, atau bahkan masih sekolah juga ya nggak apa-apa lah. Namanya juga belajar kan. Jadi ya terus nggak ada kata berhenti. Saya Wayan dan ini adalah podcast Beli Wayan Sharing episode 12. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar semua dan sampai jumpa di episode selanjutnya.